Setelah melakukan wawancara dengan kedua pimpinan atau kepala sekolah, saya melakukan analisis serta melakukan refleksi tentang pengambilan keputusan yang melibatkan situasi dilema etika. Hal menarik yang saya dapatkan setelah melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, yaitu pada wawancara dengan Bapak Dahri SPD, hal yang menarik yang saya temukan yaitu yang pertama, keputusan yang diambil dominan pada nilai-nilai kebajikan serta berdasarkan pada pengalaman. Yang kedua, musyawarah dan komunikasi menjadi solusi efektif ketika berada dalam situasi dilema etika. Yang ketiga, senantiasa menerima saran dan masukan. Pada sesi wawancara dengan Bapak Sofyan SPD, hal menarik yang saya temukan yaitu yang pertama, ternyata setiap mengambil keputusan beliau sudah melalui tahapan 9 langkah pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada 4 paradigma dan 3 prinsip. Yang kedua, sebagai pimpinan, dasar pengambilan keputusan harus berorientasi dan berpihak kepada murid. Serta yang ketiga, selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, pertanyaan yang masih mengganjal jika saya hubungkan dengan materi yang saya sudah pelajari tentang 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan adalah jika seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa pertimbangan atau langkah pengambilan keputusan yang tepat, tentu akan berimbas dan memiliki resiko baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar bisa meyakinkan pimpinan kita ketika melakukan pengambilan keputusan dengan berdasar pada 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah tersebut, sementara mereka menganggap pengalaman dan intuisi itu sudah cukup. Dari hasil wawancara saya tersebut, saya menemukan beberapa persamaan dan juga perbedaan dalam cara mereka menghadapi situasi yang mengandung unsur dilema etika. Adapun persamaannya yaitu mereka sama-sama sepakat bahwa musyawarah adalah salah satu solusi yang tepat ketika kita berada dalam situasi dilema etika. Yang kedua, pimpinan harus senantiasa menerima masukan dan pendapat dalam menghasilkan suatu keputusan terbaik. Yang ketiga, penyelesaian kasus dilakukan sesegera mungkin dengan memperhatikan nilai kebajikan serta aturan yang ada. Sedangkan perbedaan yang saya dapatkan adalah Pak Dahri belum bisa membedakan antara situasi dilema etika dengan bujukan moral. Sementara Pak Sofyan sudah mengerti dan paham perbedaan antara kedua situasi tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Dahri masih dominan pada intuisi dan perasaan serta pengalamannya. Setelah menelaah jawaban dari kedua pimpinan saya tersebut, saya beranggapan bahwa Pak Sofyan agak sedikit menonjol dalam kemampuan beliau dalam pengambilan keputusan, karena dalam setiap keputusan yang beliau ambil sudah teruji menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan selalu melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, karena beliau kepala sekolah yang pernah mempelajari dan sudah menerapkan materi pengambilan keputusan itu, karena beliau adalah lulusan pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pindrang.
rencana ke depan mereka ketika menghadapi situasi pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika adalah keduanya sepakat tidak memutuskan secara sepihak atau tergesa-gesa, akan tetapi melalui tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan dan mengutamakan musyawarah dengan menerima pendapat dan masukan berbagai pihak yang terkait. Agar pengambilan keputusan bisa lebih efektif, kedua pimpinan tersebut sepakat bahwa pengambilan keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan peserta didik yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Pelajaran penting yang saya dapatkan setelah mewawancarai kedua pimpinan sekolah tersebut adalah pengalaman adalah guru yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Kemudian tidak selamanya keputusan yang kita ambil bisa diterima oleh semua orang, tapi dengan langkah-langkah dan pemikiran yang matang, keputusan yang kita ambil tersebut merupakan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian musyawarah dan komunikasi yang memberdayakan menjadi salah satu solusi yang harus dilaksanakan untuk menghadapi kasus dilema etika. Semakin sering kita menghadapi atau menelaah keputusan yang mengandung unsur dilema etika, maka kita akan semakin terlatih untuk menentukan cara yang tepat untuk mengambil suatu keputusan terbaik. Itu menurut win-win solution. Untuk penerapan ke depan tentang materi pengambilan keputusan ini terkait posisi saya sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas yang pastinya sering dihadapkan pada suatu situasi yang mengharuskan saya mengambil keputusan yang mengandung dilema etika. Setelah saya melewati beberapa tahapan alur pembelajaran dan yang terakhir mewawancara para pemimpin tentang pengambilan keputusan, saya semakin sadar bahwa kompetensi pengambilan keputusan adalah salah satu kompetensi yang mesti kita miliki. Kompetensi tersebut bisa saya kuatkan dengan selalu melakukan langkah-langkah pengujian dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan ketika kita berada dalam situasi dilema etika. Selain itu, latihan-latihan dengan menelaah setiap keputusan dari berbagai pimpinan atau dari media bisa melatih dan menguatkan kompetensi kita tersebut. Selain itu, saya akan membagikan pengalaman dan pemahaman saya ini kepada rekan-rekan sejawat nantinya di sekolah. Akhirnya saya semakin sadar bahwa sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, kita tidak bisa dan mampu memenuhi semua kebutuhan peserta didik kita dalam suatu waktu, tapi dengan menerapkan prinsip dan pengujian pengambilan keputusan ini, maka keputusan yang kita ambil adalah betul-betul yang terbaik dan bisa kita pertanggungjawabkan. Sekian, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya saya pribadi. Saya Irmayani, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pindrang. Salam dan bahagia.